Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, sehat-sehat semua? Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu akan cek dulu kerapian. Sudah rapi semua? Sudah? Coba lihat ke samping, teman-temannya udah rapi, masih ada enggak sampah yang masih berserakan? Udah? Makanya udah rapi? Oke, udah rapi semua ya. Oke, kita lanjutkan. Ibu mau absensi dulu. Kira-kira ada enggak mau yang datang? Yang tidak datang ada enggak? Yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan layanan kita selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan layanan konseling kita, layanan klasikal kita hari ini, Ibu berikan kesepakatan dulu. Nah, kesepakatannya hari ini kita melaksanakan layanan harus bersemangat. Ya. Ini Ibu buat di kesempatannya di sini. Semangat. Oke. Kemudian aktif ya. Aktif melaksanakan layanan klasikal. Bisa bertanya. Dan menjawab. Oke, bisa nggak kira-kira? Oke, bisa. Kita lanjutkan. Adapun materi kita hari ini adalah tentang stop bullying. Jadi sebelumnya kita pernah belajar layanan klasikal tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Kemudian etika dengan teman sebaya itu masih ingat nggak kira-kira? Apa aja kira-kira etika ketika kita berteman, bergaul, kira-kira apa saja yang bisa kita buat? Ada yang bisa jawab nggak? Harus seperti apa kita bergaul dengan teman-teman? Yang pertama, harus saling menghargai. Yang kedua apa? Saling membantu. Bagus. Apalagi? Saling menghormati. Nah, itulah etika dalam pergaulan. Kemudian sebelum Ibu melanjutkan materi, hari ini materi kita tentang stop bullying. Materi stop bullying, Ibu akan memberikan ice breaking dulu. Ice breaking. Tentang ice breaking, buka, tutup. Ya, oke, kita coba dulu satu kali. Semangat. 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil ketawa, haha.
Oke. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan dari layanan kita hari ini adalah konseli. Konseli dapat memahami pengertian bullying. Konseli di sini adalah anak-anak ibu semua. Anak-anak ibu semua di sini siswa. Artinya konseli. Kalau ibu itu konselor. Berarti konseli itu memahami pengertian daripada bullying. Kemudian yang kedua, konseli dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif daripada bullying. Kemudian yang ketiga, konseli dapat memahami cara mencegah dan melawan bullying. Oke, yang keempat, konseli menolak perilaku bullying. Dan yang kelima, konseli dapat menentukan langkah-langkah dalam mencegah perilaku bullying. Oke, udah paham? Jadi inilah tujuan layanan kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan memberikan asesmen awal. Asesmen awal ini anak-anak Ibu nanti diisi sesuai dengan instruksi yang ada di dalam. Isi aja, ya. Ada di situ instruksinya. Pilihannya itu adalah ya atau tidak. Kalian nanti tinggal checklist aja. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, nah di situ ada pertanyaannya. Pernah diejek atau dihina atau diolok-olok? Pernah nggak merasakan itu? Nah, langsung ditulis di situ, langsung di checklist, iya atau tidak. Pernah nggak kira-kira merasakan itu? Beda? Oke, bukan ya? Beda. Nggak apa-apa, isi aja. Sudah. Oke, dah boleh diisi waktunya 3 menit dari sekarang. Nggak apa-apa, isi aja. Isi aja, checklist aja. Ada yang kurang paham? Kalau kurang paham nanti tanya aja ke Ibu. Ya, sesuai dengan kondisi kalian yang sebelumnya. Sesuai dengan pertanyaannya, pernah nggak dipukul, kemudian pernah diancam teman, atau pernah dirusak atau disembunyikan barangnya.
Ada yang ragu? Bisa semua? Bisa. Apa nak? Ada yang ragu? Enggak. Bisa? Bisa. Oke, udah 3 menit. Ibu kumpulkan ya. Oke, ini udah diisi semua. Sepintas Ibu lihat dari hasil asesmen ini kayaknya banyak yang kena bully. Ya, ada kayaknya beberapa di sini yang pernah diejek, kemudian pernah dipukul, kemudian pernah diancam. Ada nggak kira-kira? Siapa yang pernah diejek di sini? Pernah. Siapa yang mengejek? Teman. Itu tidak boleh. Itu termasuk kepada pembulian. Kamu ada nggak kira-kira yang pernah dipukul? Pernah? Siapa nak? Teman juga? Itu juga tidak boleh dilakukan. Itu nanti masuk ke dalam jenis-jenis dari bullying. Oke? Jadi untuk selanjutnya biar anak-anak ibu semua tahu tentang materi bullying, di sini ibu akan tampilkan materi tentang bullying. Sebelum ibu jelaskan apa itu bullying, kira-kira anak-anak ibu di sini ada yang tahu tidak bullying itu apa? Pasti ada sebagian yang tahu. Oke. Perundungan, bagus sekali. Siapa lagi yang tahu? Ayo Jehan, pasti tahu. Tahu, bullying apa itu? Perundungan apa itu? Coba, tangan siapa yang tahu lagi? Oke nak. Menyakiti atau merendahkan orang lain, bagus sekali. Apa lagi? Siapa yang tahu? Bentuk daripada bully. Ada lagi yang tahu? Oke, kalau enggak kita masuk ke pengertian bullying. Bullying itu adalah tindakan agresif atau perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan dilakukan secara berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain. Jadi bullying itu juga bisa terjadi di sekolah, di masyarakat, ataupun di rumah. Oke? Bisa dipahami apa itu bullying? Oke, siswa boleh mencatat pengertian daripada bullying. Boleh dicatat. Ya, oke. Kita lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis dari bullying. Jadi di sini ada empat jenis bullying. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik ini berhubungan dengan fisik kita. Berhubungan dengan fisik kita, yang dilukai adalah fisik kita. Ya, seperti memukul, kemudian menendang, atau kekerasan fisik lainnya.
itu termasuk kepada bullying fisik. Jadi yang cedera itu adalah fisik kita, ya. Itu bullying fisik. Kemudian ada di situ bullying verbal. Nah, bullying verbal ini yang tadinya bullying fisik itu contohnya memukul, yang disakiti itu adalah fisik kita. Sekarang yang bullying verbal ini yang disakiti itu adalah di dalam sini, hati kita. Oke? Contohnya apa? Menyebutkan nama buruk. Misalkan nama kita tuh bagus, misalkannya. Namanya itu Aisyah. Nanti dipanggil nanti dengan nama hewan. Ya, seperti itu termasuk dari bullying verbal. Kemudian bisa juga menghina. Kemudian merendahkan atau mengancam orang lain. Kamu tuh kan miskin, saya kan kaya. Kamu nggak bisa berteman dengan saya, nggak selepel. Itu termasuk kepada bullying. Kemudian nanti juga memanggil nama dengan nama-nama jelek atau memanggil dengan warna kulit. Misalkan contohnya, kamu kan hitam, kamu kok pendek, kamu kok gendut, itu termasuk kepada bullying verbal. Nah, kemudian ada di situ bullying sosial. Ini bentuknya adalah mengisolasi seseorang, menyebarkan gosip ataupun merusak reputasi seseorang di mata orang lain. Contohnya apa? Nanti ada sekelompok teman-teman mengucilkan kita, tidak mau berteman karena mungkin dia menganggap kita itu di bawah standarnya mereka. Itu kita dikucilkan, diisolasi sehingga kita merasa rendah diri, merasa tidak pede. Ya, itu termasuk kepada bullying sosial. Kemudian ada yang terakhir itu adalah cyberbullying. Cyberbullying ini biasanya terjadi di media-media sosial. Pernah nggak dengar? Di media sosial itu banyak para remaja itu berkelahi. Gara-gara apa? Gara-gara di situ pernah menjatuhkan teman-teman, kemudian mengejek kita dalam itu dengan cara pesan-pesan teksnya atau WA ataupun lewat Facebook dan mungkin juga bisa lewat Instagram. Kita kan tersakiti jadinya, oke? Nah itu termasuk kepada cyberbullying. Jadi di sini ada jenis-jenisnya, ada bullying fisik, kemudian bullying verbal, bullying sosial, dan cyberbullying. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa yang menjadi bullying? Siapa yang menjadi bullying biasanya? Kira-kira siapa yang menjadi bullying? Orang yang balas dendam, merasa sakit hati kepada seseorang, itu biasanya. Kemudian orang yang merasa punya kekuatan, merasa kuat daripada orang lain. Makanya nanti ujung-ujungnya yang dicari adalah yang lemah. Kalau kita lemah, maka nanti itulah yang akan menjadi sasaran daripada bullying. Kemudian yang ketiga, orang yang disuruh oleh orang lain untuk orang lain tidak mampu menolak. Kita disuruh, kita punya geng misalnya, ada geng pertemanan, kemudian kita disuruh, kita tidak bisa menolak. Kalau misalnya kita menolak, dia nanti akan keluarkan dari gengnya itu. Itu termasuk yang menjadi bullying. Kemudian orang yang hilang kendali karena emosi dan sebab lain. Nah, karena emosinya tidak stabil, kemudian menjadikan orang lain tersakiti. Oke, kemudian siapa yang jadi korban? Siapa yang menjadi sasaran korban bullying? Biasanya sasarannya itu adalah orang yang balas dendam, orang yang berperilaku aneh, orang yang tengil, tidak simpati, tidak punya rasa, kemudian emosional, suka pemarah, segala macamnya, kemudian suka menyendiri, lemah secara fisik maupun mental. Oke. Kemudian di sini ada cara-cara mengenali perilaku bullying. Yang pertama, pelaku yang berulang dan disengaja. Jadi perlakuan yang berulang dan disengaja ini bukan sekali, tapi berulang-ulang dilakukan. Kemudian korbannya merasa tidak bisa melawan atau melarikan diri karena takut.
Kemudian menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau posisi sosial untuk menekan atau mengintimidasi. Oke, lanjut. Ada dampak daripada bullying. Oke. Jadi apa aja dampak dari bullying? Yang pertama depresi. Yang kedua kecemasan. Apalagi? Rasa takut. Kemudian ya. Oke. Kemudian luka-luka akibat. Oke. Kemudian penurunan. Oke, itulah dampak daripada bullying. Nah, di sini ada video tentang stop bullying. Kita tonton bersama-sama. Jadi nanti anak ibu setelah menontonnya bisa membuat kesimpulan dalam itu. Apa yang kalian bisa tangkap dari isi video tersebut. Ditulis nanti di buku ya. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sinin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Babi. Babi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Sini kamu. Pukul nih. Wah, gawat. Aku harus melaporkannya ke Bu Guru. Bu Guru. Tadi aku lihat Babi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Babi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Bu Guru. Bukan ke ibu dong, minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Oke, udah selesai videonya. Siapa yang tahu apa kira kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Yuk, angkat tangan. Siapa yang bisa memberikan ke ibu kesimpulan apa yang bisa kita ambil di dalam video yang kita tonton tadi? Ya.
Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Oke. Siapa lagi kira-kira yang tahu? Oke. Selanjutnya oke. Di sini dampaknya sudah. Yes. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu soal evaluasi. Ada soal evaluasi yang harus Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke soal evaluasi ya. Soal evaluasi, di sini ada pertanyaan yang bisa Ananda jawab. Tulis di sini sesuai dengan apa yang ditanya dalam. Oke. Oke, silakan diisi waktunya 5 menit ya. Waktu untuk mengisinya 5 menit. Ada yang ragu, Nak? Ngerti?
Waktunya 5 menit ya. Oke, udah. Oke, kalau udah Ibu kumpulkan ya. Belum. Sudah. Sudah. Udah enggak apa-apa. Ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita tadi adalah bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain. Itu. Kemudian ada jenis-jenisnya. Ada berapa tadi jenisnya? Ada 4. Yang pertama apa? Bullying fisik. Yang kedua? Bullying verbal. Yang ketiga? Bullying sosial. Yang ketiga, keempat? Cyberbullying. Jadi itulah kesimpulan yang kita ambil dari pada materi kita Stop Bullying. Oke? Kemudian selanjutnya Ibu mau tanya bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah kita melakukan layanan klasikal dengan materi tentang bullying. Bagaimana perasaannya? Apakah senang? Senang? Enak? Oke. Jadi selanjutnya materi sudah. Kemudian materi selanjutnya nanti. Oh ya, ada satu lagi Ibu lupa, ada refleksi. Ada refleksi perasaan positif. Ibu bagikan, ada perasaan positif tentang bullying. Diisi ya. Tinggal diisi. Dibaca aja dulu, kemudian langsung diisi. Dilingkar. Nanti isiannya itu dilingkar aja. Di situ ada objektif, tinggal dilingkar. Sorry. Waktunya cuma 2 menit ya. Waktunya 2 menit. Ini cara mencegah dan melawan bullying. Jawab di situ. Tinggal dipilih jawabannya, di lingkar aja.
Udah? Oke, Ibu kumpulkan ya. Dah. Oke. Materi tentang bullying udah. Kemudian materi selanjutnya di layanan klasikal selanjutnya adalah tentang cara belajar efektif. Oke, nanti kita selanjutnya kalau kita bertemu lagi, kita akan belajar tentang cara belajar yang efektif. Oke? Oke. Kemudian untuk mengakhiri layanan kita hari ini, kita akan membacakan dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu kita, kemudian mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin inilah kegiatan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Ananda semua. Kalau ada kata mungkin yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya.